Selamat datang di channel Sang Idealis by Evarkan Farluk Channel, channel edukasi politik dan juga menjaga akal waras kita. Seperti kita ketahui bahwa persidangan perdana atas terdakwa Dr. Tifa yang diduga melakukan pencemaran nama baik atas kepemilikan yang patut diduga ijazah palsu yang dimiliki mantan presiden 2 periode yaitu Bapak Jokowi di Persidangan Negeri Jakarta Timur yang berlangsung tanggal 2 Juli hari Kamis kemarin. Ya, kalau kita melihat dari surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa kok tidak banyak muncul nama Jokowi ya? Apakah ini adalah bagian dari strategi bahwa supaya Jokowi ini tidak hadir atau tidak dipanggil nanti sebagai saksi karena yang justru banyak dipanggil adalah ajudannya, AKBP Syarif. Ini yang banyak muncul di dalam pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh JPU. Kalau memang ini tujuannya, saya pikir ini strategi konyol. Karena apa? Karena dalam pasal 100 dalam pasal pencemaran nama baik itu adalah delik aduan absolut. Yang bagaimanapun yang merasakan tercemarkan itu kan bukan orang yang melaporkan. Yang dimana di dalam surat dakwaan JPU ini dikatakan bahwa Syarif melihat baik melalui YouTube, melalui media massa, media sosial, banyak melihat tuduhan-tuduhan kepada Jokowi. Sebagai ajudan dia merangkum itu dan memberikan kepada Jokowi, Pak, ada yang menghina Bapak nih, ada yang mempertanyakan ijazah Bapak. Setelah itu Jokowi terkaget-kaget, ini saya membayangkan ya, mengimajinasikan, terkaget-kaget dan oh iya ya langsung dia melaporkan. Apakah ini menghilangkan bagaimana kewajiban Jokowi untuk hadir? Tentu tidak, karena sebagai saksi pelapor. Dan ini adalah delik aduan absolut. Delik aduan absolut itu tidak bisa diwakilkan bahkan oleh kuasa hukum. Harus dia yang melaporkan dan itu juga konsekuensi logisnya harus dia juga yang hadir menjadi saksi secara langsung. Dan sebagai keterangan pertama untuk didengarkan sesuai dengan KUHP kita di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di pasal 160. Mari kita dengarkan teman-teman apa yang didakwakan dan munculnya nama Syarif yang menarik ini yang berkali-kali disebutkan sebagai awal dari laporan Jokowi terhadap pihak kepolisian. Mari kita dengarkan. Angka 1. Berawal pada tanggal 26 Maret 2025 saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, SIK, MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur H. Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial, terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut yaitu sebagaimana tabel yang terlampir dalam surat dakwaan. Nomor 1, media sosial YouTube akun @Egy Sujana Channel. Judul konsisten TPUA pengungkapan ijazah palsu tanggal 22 Januari 2025, tautan link terlampir dalam surat dakwaan. 2. Media sosial YouTube akun @Baligia Academy 8116. Judul ijazah palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system tanggal 10 Maret 2025. Tercantum dalam tautan link sebagaimana dalam surat dakwaan. Ketiga, media sosial X akun @Dr. Tifa, bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo meminta saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, SIK, MSI untuk menghubungi tim penasehat hukum saksi Insinyur H. Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur
H. Joko Widodo adalah palsu. Oke, di situ bagaimana peran dari AKBP Syarif yang di dalam dakwaan, surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU itu adalah sebagai tokoh utama yang awalnya melaporkan kepada Jokowi pada tanggal 25 Maret. Itu kebohongan. Saya bisa memastikan itu kebohongan. Kenapa? Karena saya adalah salah satu orang yang ikut aksi di tanggal 16 Maret 2025. Kalau AKBP Syarif itu mengatakan bahwa dia melaporkan dengan cara mengumpulkan uploadan media sosial yang tadi disebut, ada Balige, ada dari Twitternya Dr. Tifa, ada juga dari YouTube-nya Egy Sujana. Itu di tanggal 25, padahal di tanggal 16 Maret 2025 semua orang tahu kita melakukan aksi kepung rumah Jokowi. Yang artinya Jokowi saat itu juga keluar dan katanya memperbolehkan 10 wartawan yang sekarang akhirnya viral, 10 wartawan untuk melihat ijazahnya. Yang dimana syarat untuk melihat ijazahnya itu adalah tidak boleh membawa kamera, tidak boleh dipegang, tidak boleh didokumentasikan. Ini ijazah atau barang aib sih Pak Jokowi. Dari sinilah terjadi kebohongan saya kira. Kalau memang Jokowi taunya dari ajudannya yang bernama AKBP Syarif yang katanya tanggal 25 bulan Maret baru melaporkan kepada Jokowi, yang akhirnya Jokowi memerintahkan kepada Syarif untuk mengumpulkan penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya dan nanti akan dilaporkan pada 30 Maret karena laporan Jokowi itu kan kalau tanggal 29 tanggal 30 saya agak lupa tuh tanggal 29 atau 30 Maret. Artinya itu adalah sebuah kebohongan karena Jokowi sudah melihat sendiri ketika kami membuat aksi di depan rumah Jokowi di tanggal 16 Maret 2025 sebelum Jokowi melakukan laporan. Makanya jadi pertanyaan besar, kenapa dimunculkan nama Syarif? Berkali-kali dimunculkan nama Syarif. Apakah ini adalah bagian strategi untuk supaya Jokowi tidak dihadirkan menjadi saksi karena yang mengetahui pertama dan menyampaikan adalah Syarif? Saya pikir kuasa hukum dari Pak Roy dan Dr. Tifa saya pikir tidak sebodoh itu. Ya, bagaimana Pak Al-Katiri, bagaimana Refli Harun, bagaimana nanti Gofur Sangaji, saya pikir akan mampu untuk melihat ini adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh JPU ya untuk tidak menghadirkan Jokowi, tapi akan mudah untuk kita patahkan dalam hal bagaimana pencemaran nama baik itu adalah rasa. Kan merasa dicemarkan itu kan harus diri sendiri, bukan orang lain yang merasakan. Kan ini perasaan. Maka tidak mungkin bahwa perasaan Jokowi ini terwakilkan oleh ajudannya yang bernama Syarif ya. Jadi justru cara yang dilakukan ini semakin menunjukkan ada sepertinya patut diduga perlindungan Jokowi supaya tidak hadir di dalam persidangan sebagai saksi. Dan kita harus kawal terus teman-teman kasus ini. Kenapa harus kita kawal? Karena sesuai dengan undang-undang bahwa jika saksi pelapor atau saksi korban ini tidak dapat hadir di persidangan, bahkan kalau sudah dilakukan pemanggilan maka kasusnya harus dihentikan. Ini sesuai dengan KUHP. Bahkan si saksi ini yang kalau dipaksa, kalau dipanggil ternyata sudah tidak mau hadir, dia bisa dijadikan sebagai tersangka malah dengan ancaman hukuman 9 bulan. Itu ada di pasal 284 KUHP kita. Jadi kalau kita mau melihat apa yang terjadi sebenarnya pada kasus ini, seharusnya pihak-pihak dari Jokowi ini mampu meyakinkan Pak Jokowi untuk hadir. Kalau kalian yakin ijazah Jokowi adalah asli, biar masalah ini cepat selesai. Kan kalian ingin tuh bahwa Dr. Tifa ini dipenjara, kalian ingin Roy Suryo dipenjara, maka tidak ada jalan lain kecuali menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Karena kalau sampai nanti Jokowi tidak hadir di persidangan, kalau sampai nanti ternyata ijazahnya tidak diperlihatkan, tetapi ternyata Roy Suryo dan Dr. Tifa dipaksakan untuk masuk penjara dan diputuskan bersalah, seperti kejadian kepada Babang Tri dan Sugi Nur, ini akan memantik kemarahan secara massal. Karena jelas terjadi kriminalisasi di sana. Saya harap pemerintahan Prabowo Subianto juga fokus atau concern terhadap permasalahan ini. Jangan sampai para hakim yang gajinya sudah naik 3 kali lipat lebih ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Karena apa? Kasus ini menjadi
perhatian massa, ya, bukan hanya masyarakat lokal tetapi internasional juga memperhatikan kasus ini. Jangan sampai nama Indonesia buruk hanya untuk melindungi seseorang yang bahkan tidak punya sikap negarawan. Karena kalau Jokowi punya sikap negarawan, sebenarnya masalah ini sederhana dan cepat selesai. Ini adalah sikap di mana dia lebih mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya. Itu terbukti bagaimana di saat kondisi bangsa dan negara dalam kondisi seperti ini, dia lebih mementingkan untuk melakukan safari politik. Tanpa peduli bagaimana pemerintahan Prabowo sekarang sedang terancam bagaimana kegagalan-kegagalan kebijakan-kebijakan yang dialami oleh pemerintahan Prabowo. Demo-demo yang begitu luar biasa, ya. Jadi teman-teman semuanya terus kita kawal kasus ini. Jangan sampai kita berhenti untuk melakukan pengawalan karena sangat berbahaya. Kalau ini kita biarkan nanti akan ada ruang untuk dilakukan kriminalisasi kalau kita abai terhadap kasus ini. Saya sendiri insya Allah setiap minggu akan hadir dan membersamai. Dari kesibukan-kesibukan saya akan memfokuskan satu hari untuk mendukung Dr. Tifa maupun Roy Suryo ketika melakukan persidangan nanti. Ini adalah bagian dari perjuangan yang saya sudah mulai. Bagaimana ketika saya melakukan investigasi, jangan sampai nanti ya, karena saya juga nanti akan bersaksi dengan Bang Ifat dan juga dengan saksi kunci saya, supaya kasus ini bisa selesai dengan baik. Kita ingin bahwa ini terbuka. Baik asli atau tidak, Pak Jokowi harus berani bersikap jantan, kesatria. Kalau Bapak pernah mengatakan, saya akan lakukan apapun demi bangsa dan negara, pidato Bapak masih terngiang itu, jangan cuman sebagai lip service saja, pemanis bibir Bapak saja. Tunjukkan, walaupun kami tahu Pak, bahwa banyak sekali kebohongan-kebohongan yang Bapak lakukan, tapi kali ini saya mencoba untuk percaya dengan ucapan Bapak bahwa apa yang Bapak katakan di depan media-media mainstream mengatakan akan hadir di dalam persidangan tentang kasus pencemaran nama baik ini. Saya tunggu sikap kesatria Anda tanpa ada alasan apapun. Karena apa? Karena Anda boleh sebenarnya tidak hadir atau diwakili atau melalui Zoom, tapi ada di pasal 162 Pak. Itu boleh. Dan saya tidak ingin terjadi nih pasal 162 terjadi sama Bapak. Pasal 162 KUHP itu Pak, jadi Bapak bisa tidak hadir kalau Bapak mati. Yang kedua kalau Bapak sakit berat, tidak bisa bergerak apapun, itu boleh Bapak tidak hadir atau dilakukan kesaksian melalui online ya. Tapi saya tidak berharap itu kepada Bapak, sehingga saya percaya Bapak mampu untuk hadir dan menunjukkan sikap jantan Bapak sesuai dengan apa yang Bapak ucapkan di media mainstream semuanya, meliput apa ucapan Bapak yang mengatakan saya akan hadir dalam sidang pencemaran nama baik ini membawa ijazah SD, SMP, SMA, bahkan sarjana Bapak. Salam perjuangan.